Susah ditarik. Baik, terima kasih. Ibu Ketua yang saya hormati, Pak Mas Menteri. Pertama tentu semua masukan-masukan ini kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Kemendikbud di penghujung, kurang lebih penghujung akhir tahun 2023 ini. Beberapa program berjalan dengan baik. Saya ingin meng-highlight saja sedikit, karena besok saya harus menerima Asosiasi Guru Bimbingan dan Konseling. Nah, tadi mengenai masalah perundungan dan sebagainya, kolaborasi dan sinkronisasi 8 kementerian ini sudah ada semua nih. Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas. Pertanyaan saya adalah, apakah perlu ada kepolisian? Karena permasalahan terbesar perundungan itu nanti ujung-ujungnya adalah ketika guru diadukan ke aparat penegak hukum. Lantas kemudian APH melihatnya dari sudut hukum KUHP atau hukum Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini yang sering kami temukan dan kita kebetulan saya sudah bintek berapa kali dengan Kemendikbud soal kekerasan ini, dan ternyata rata-rata kepala sekolah dan guru tidak berani mengambil satu sikap ketika terjadi masalah kekerasan di sekolah. Karena itu tadi ada takut terhadap sanksi hukum. Jadi menurut saya, mohon Mas Menteri bisa melibatkan dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua tentunya peran BK, karena BK sendiri juga sifatnya konseling, tetapi nanti pada saat memberikan sanksi siapa berbuat apa. Ini saya pikir juga penting. Yang kedua, saya akan meng-highlight apa yang disampaikan juga tadi oleh Ibu Iliza. Memang Undang-Undang ASN ini kan sudah ditetapkan. Lalu kemudian kemarin saya diskusi dengan Kemenpan RB, dengan Komisi 2, dan sudah menjelaskan itikat baik dari pemerintah untuk mempercepat proses penerimaan P3K khusus pendidikan dan kesehatan. Ini sudah di-highlight ya, sehingga kuncinya adalah mereka akan berupaya membuat PP, dan PP-nya akan diselesaikan Desember ini. Nah, saya teringat, Mas Menteri pernah dalam presentasi kita akan membuat RPP yang membuat sebuah 3 solusi. Solusi yang pertama adalah sekolah boleh mengambil langsung melalui yang disebut ruang talenta. Yang kedua adalah kalau tidak salah formasi-formasi khusus seperti di daerah 3T atau juga di daerah-daerah yang tidak diminati itu akan ditetapkan oleh Kemendikbud dengan tambahan tersendiri, kira-kira gitu. Yang satu lagi saya lupa kemarin apa itu ya. Ada 3 pokoknya. Ya. Ini semua menurut hemat kami sudah baik dan bagus. Tetapi dari Kemenpan RB mengatakan mohon RPP-nya dipercepat. Karena mereka di Desember ini harus done. Jadi ini dari Deputi Kemenpan-nya sendiri yang sudah mengatakan tolong minta Kemendikbud mempercepat prosesnya. Jadi saya bilang oke, baik, nanti saya sampaikan. Jadi formasi-formasi yang tidak diusulkan daerah tetapi ada, itu bisa diambil langsung oleh kepala sekolah. Lalu kemudian pembiayaan langsung ditransfer ke sekolah. Kalau nggak salah begitu deh RPP-nya ya. Dan ada formasi yang tidak diminati, itu bisa ditetapkan oleh Kemendikbud. Ini angin segar, mudah-mudahan bisa dipercepat proses RPP-nya. Kemudian konteksnya terkait masalah, saya lari dulu ke sini kepada adik-adik kita, anak-anak magang, Merdeka, Kampus Merdeka. Banyak di antara mereka mengeluhkan kampus-kampusnya masih belum menjadikan tugas mereka itu 20 SKS. Belum dikonversi. Sehingga akibatnya, mungkin ada Pak Dirjen Dikti tentunya di sini, akibatnya ketika mereka pulang nanti kembali, mereka tidak bisa terkonversi menjadi 20 SKS dan akhirnya mengulang kembali kegiatan-kegiatan. Mohon ini dari Dirjen Dikti untuk memberikan semacam dorongan agar kampus-kampus bisa mengkonversi nilai-nilainya. Tambahan lagi kepada anak-anak yang berada di sini, mereka menyampaikan kesempatan-kesempatan magang Merdeka ini sudah sangat bagus, tetapi kelanjutannya apa? What next? Padahal ketika mereka masuk berada di sini, sebetulnya mereka itu adalah
ingin sekali masuk pada lembaga pemerintahan, ketandanegaraan, tetapi ketika nanti mereka kembali ke kampusnya tidak ada follow up, maka biasanya itu akan hilang lagi kesempatan. Jadi mungkin ada follow up lainnya yang bisa kerjasama antara kampus dengan lembaga-lembaga atau kemitraan-kemitraan. Kemudian masih seputar kampus, izin Pak Dirjen Dikti, ternyata saya mendapat laporan bahwa jalur mandiri di kampus negeri ini lebih dari 10-20%, bisa mencapai 50 sampai 60%. Panja sudah menyampaikan, termasuk Permendikbud juga sudah mengatakan bahwa ini harus transparan, harus ada kuota, tapi realitanya masih kondisi seperti itu. Tentu kita harus bertanya, kalau semua perguruan tinggi negeri membuka jalur mandiri sampai lebih dari 50%, lalu kemudian perguruan tinggi swasta megap-megap, pasti akan ada nanti disparitas atau tidak balancing. Mungkin perlu kita dudukan lagi untuk mereview kembali masalah jalur mandiri ini. Kemudian izin saya mau ke Dikdasmen. Pak Iwan, isu PR kita adalah PPDB. Saya sudah dapat surat katanya minta PPDB ini agak dipending mattersnya mungkin sampai beberapa minggu ke depan, tetapi ini penting sekali. Permasalahan PPDB ini ternyata bukan soal hanya berada di soal zonasi atau kuota, tapi masalahnya kurang sekolah. Karena banyak sekali terjadi sekolah antara kecamatan dengan kabupaten tidak bisa lintas. Dan inilah yang terjadi. Di Bandung saja seperti itu. Dapil saya misalnya Kabupaten Bandung nempel dengan Kota Bandung. Ini Kota Bandung. Sekolah SMA-nya ada di Kota Bandung. SD SMP-nya ada di kabupaten, mereka nggak bisa lintas, akhirnya mereka bikin adalah KTP. Nah ini nanti ujung-ujungnya juga bermasalah ketika urusan Dukcapil. Jadi memang isunya adalah kita harus bikin sekolah baru, penambahan sekolah untuk sekolah-sekolah yang memang tidak ada kecamatan-kecamatan yang tidak ada. Jadi saya sudah bilang kami akan perjuangkan supaya ke depan, SSU ya, saya lupa namanya, unit sekolah baru, USB, itu bisa diusulkan kembali. Sehingga kalau hanya dilempar lagi kepada Kemen PUPR, akhirnya ya sampai sekarang tidak terbangun-bangun juga. Ya. Terakhir, izin kembali kepada Pusdatin. Sedikit Pusdatin. Ternyata banyak peralatan-peralatan, saya lupa ini Pusdatin atau bukan, pokoknya peralatan laptop dan tablet yang kita temukan itu cepat sekali rusaknya. Cepat sekali rusaknya dan kemudian bahkan lemot sekali. Dari ketika harus dibawa, karena sesuai dengan penganjurannya, kalau di dapil kami itu adalah di Bandung ke ITB, itu pun sangat sulit sekali. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan. Terakhir, Dirjen Kebudayaan. Nah mumpung ada Pak Dirjen. Saya dengan Pak Rano Karno kemarin kita menerima beberapa seniman-seniman yang mengatakan agak sulit mengakses dana abadi kebudayaan. Padahal dana abadi kebudayaan itu mestinya bisa diakses dengan mudah. Bagaimana caranya mengakses dana abadi kebudayaan? Karena ini budayawan semua nih, Pak Nuroji budayawan ya, Pak ini ketika semua berkata kepada kami, ini budayawan. Bagaimana caranya mengakses dana abadi kebudayaan yang saat ini sudah meningkat menjadi 5 triliun. Jadi mohon nanti dikasih arahan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.